menjadi konten creator ya, mengenai Canva, desain Canva lewat HP gitu ya, di akun Instagram saya sendiri gitu ya, Nery Supanji gitu. Nah, di situ juga saya bagi-bagi keyword, kemudian ya rekomendasi dan tutorial juga bagaimana membuat desain bagus dari HP aja gitu. Itu sih. Oke, Mas. Nah, sekarang nih aku udah stop share screen. Mas Nery bisa mulai share screen dan langsung dimulai aja kali ya, Mas ya? Sudah terdengar? Halo, iya, Mas? Tadi ke unmute ya, Mbak ya? Atau gimana? Iya, Mas. Ini aku udah stop share screen. Sekarang kita udah bisa mulai masuk ke materinya. Jadi, Mas Nery boleh mulai share screen nih, Mas. Oke, siap. Oke, saya izin share screen dulu. Suara saya terdengar jelas ya? Tidak Terdengar. putus-putus ya? Iya, Mas. Oke. Lancar kok. Oke, teman-teman. Semua, bentar ya. Nah, ini saya juga presentasinya juga pakai Canva, tapi harus di desktop ya. Kalau di laptop ya presentasi. Karena kalau di HP susah nanti ya. Kecil gitu. Oke, sebentar teman-teman. Nah, untuk materinya kita singkat saja ya, nanti lebih banyak prakteknya aja gitu ya. Karena memang kalau desain itu ya ilmu praktek gitu. Ilmu praktek, ilmu terapan gitu kan. Oke, sudah siap semua ya. Kalau sudah siap, bisa diperhatikan dengan sesama karena memang ini cuma sebentar. Oke, desain mudah di smartphone menggunakan Canva gitu. Oke, nah biasanya ketika kita itu daftar ya, daftar Canva gitu ya, awal daftar Canva, nanti ketika kita registrasi prosesnya itu pasti ditanyain kita untuk usaha kecil, untuk perusahaan besar, guru, nirlaba atau amal, pelajar atau pribadi gitu kan. Nah itu nanti teman-teman semua bisa pilih gitu kan, pilih. Nah kalau saya sendiri pilih yang pribadi. Kalau dulu waktu saya masih kuliah itu pilih yang pelajar gitu, karena memang untuk guru dan pelajar ini ada keistimewaan ya. Di situ kita bisa akses Canva Premium selama kita masih punya, kalau waktu kuliah itu masih punya email yang student.ac.id gitu ya. Nah itu. Kalau siswa ya, jadi kayak SMA ataupun guru pengajar dari mulai TK sampai SMA itu juga bisa menggunakan Canva Pro. Ya, bisa melakukan pendaftaran atau akses Canva Pro. Nah, itu caranya ya kita harus punya apa ya, akun belajar ID ya dari Kemristek Dikti gitu. Nah, itu ya sekilas dari Canva. Ini ada banyak kok, Canva juga support UMKM ya. Jadi usaha kecil juga gitu kan. Makanya banyak template-template yang membantu. Nah, dan juga ada kategorinya, ada yang gratis, pro dan enterprise. Enterprise itu untuk perusahaan. Jadi biasanya minimal 20 pengguna ya kalau untuk perusahaan ya. Kalau untuk Canva Pro ini minimal itu 5 tim. Nah, sekarang kan Canva sistemnya iuran ya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa saya sarankan jangan sampai teman-teman itu beli atau berlangganan Canva Pro itu yang legal ya, teman-teman ya. Yang ilegal maksudnya. Jadi pilih yang legal saja. Yang legal itu murah kok. Selama 1 bulan itu kalau kita iuran 5 orang ya, 5 tim itu, nah itu dalam 1 tim 5 orang maksudnya. Nah itu cuma 19.000 1 bulan. Nah kalau setahun itu 160-an lah, 160.000. Nah itu selama 1 tahun. Nah jadi kalau 1 tahun itu kan jutaan, tapi karena dibagi menjadi 5 orang jadinya lebih murah gitu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan lebih memanfaatkan Canva yang gratis ya, free. Free pun sudah bagus teman-teman kalau kita bisa kreatif gitu ya, bisa mencari jalan tikusnya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa klik aja ya link. Nah, ini nanti di PDF-nya bisa teman-teman klik juga, ini tinggal diklik aja. Karena kalau format PDF diklik 1 kali, untuk link langsung masuk ke sini ya. Nah, ini untuk berlangganan Canva, bisa langsung di sini. Untuk 1-5 orang ya, untuk pro selama 1 tahun itu jumlahnya 769.000 gitu ya.
Nah, ini dibagi 5 orang jadinya 160-an ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini per bulan itu cuma 95.000 dibagi 5 orang. Ya 19 ribuan gitu kan. Seperti itu. Ini bisa kita custom sampai 100 orang ya customnya. 100 tim ya. Dalam maksudnya dalam satu tim itu bisa 100 orang gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Saya lanjutkan lagi. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Tinggal diklik aja, sudah saya kopikan linknya di PDF-nya nanti. Kita lanjut. Nah, ini powerful-nya Canva ya. Powerful-nya Canva itu seperti ini, teman-teman. Ini yang pernah saya explore. Kita bisa buat desain bareng ya, real time. Nanti kita praktekkan juga ya. Praktekkan juga untuk desain real time. Jadi ada satu orang yang dia itu berbagi link ya, berbagi link desainnya. Nah, kemudian teman-teman yang lain itu bisa akses, bisa masuk gitu, dan kita bisa desain bareng dalam satu kanvas gitu. Dan nanti kita coba aja ya, biar nggak bingung. Jadi enak banget ya untuk kerja bareng, kerja cepat gitu ya. Nah, ini caranya sudah saya screenshotkan ya di sini di PDF-nya. Nanti bisa sebelum unduh. Nah, di sini ada tampilannya. Yang punya tautan bisa edit. Nah, kita bisa edit, kemudian kita bisa salin tautan. Nah, nanti itu bisa buat untuk desain real time dari linknya gitu. Nah, selanjutnya bisa buat desain seragam dalam waktu singkat ya. Nanti mungkin kalau waktunya cukup akan saya praktekkan juga karena ini memang singkat banget. Dan ini fitur baru di 2022. Nah, selanjutnya ini hasil karya saya, membuat flyer promosi, membuat logo sederhana ya, pakai elemen garis gitu ya. Nah, ini pakai elemen garis saja. Kemudian untuk buat konten, buat banner dan banner juga, cover buku juga. Nah, ini yang sudah cetak bukunya. Ini bukunya sudah cetak ya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya tunjukkan bukunya, saya dikasih sama penulisnya juga. Ini saya buatnya dari Canva cover bukunya. Desain kemasan ya, kemudian kartu bisnis. Nah, ini. Nah, bisa edit video sederhana juga. Jadi ya banyaklah kegunaannya. Kita tinggal klik di menu beranda, klik yang video. Di situ ada format video dari mulai untuk YouTube, kemudian untuk story gitu ya. Itu ada banyak banget gitu. Nah, ini ya. Kalau di Canva videonya itu masih beta, masih uji coba, jadinya fiturnya masih istilahnya masih sederhana banget gitu ya. Bahkan transisinya itu sama seperti di PowerPoint ya, yang versi lama gitu. Jadi yang paling dasar banget. Cuma bisa bermain trim sama transisi aja. Nah, untuk membuat seperti ini bisa di Canva. Jadi pakai video tadi bisa dibuat seperti ini. Ini masih loading. Bentar. Nah, untuk membuat seperti ini bisa di Canva gitu ya, video seperti ini. Jadi footage-nya kita cari dari luar atau dari HP kita, nanti kemudian untuk tulisan yang bergerak ini ya, per kata ini itu bisa pakai animasi teks di Canva gitu. Gitu ya. Nanti bisa dicek ya, di template saya kirimkan 2 versi yang PDF sama versi yang link yang link template-nya presentasi saya. Jadi videonya bisa ditonton gitu. Nah, ini bisa buat stop motion juga gitu ya. Ada banyak yang bisa gitu. Nah, itu stop motion sederhana. Dan ini juga beberapa banner dan juga poster yang pernah saya buat di Canva dan buatnya di HP gitu. Tuh. Hari ini sebenarnya ada di bawah sini juga ada bannernya gitu. Ini mungkin masih loading ya, karena kalau kalau nggak stabil, nah di Canva dia loadingnya lama gitu. Nah ini ya, ini saya buatnya dari Canva semua, banner, poster, banner juga gitu. Nah untuk pemilihan warna dikasus pada desain promosi ya. Nah itu bisa teman-teman bisa cari di sini ya. Pikular ini enak kalau misalnya kita mau merapikan feed. Nah nanti kebetulan untuk
praktek kita lebih ke optimasi konten di sosial media gitu ya. Salah satunya di Instagram gitu. Nah, itu untuk menyeragamkan warna, teman-teman bisa klik ini ya, pikular. Pikular itu enaknya kayak gini, teman-teman. Ketika teman-teman itu misalkan jualannya ayam geprek gitu ya, misalkan membangun akun sosial medianya ayam geprek ya, jualan ayam geprek gitu. Nah, ayam geprek kan identik dengan yang namanya pedas gitu ya, spicy gitu. Kita ketik di sini, nah nanti akan muncul warna-warna yang menggambarkan, yang mewakili spicy itu. Nah, ini tinggal kita copy ya, kode hack warnanya, kemudian kita bisa masukkan ke Canva kita gitu. Jadi mudah banget ini ya untuk merapikan feed biar lebih bagus gitu ya, dan bisa menampilkan bahwa ini makanan pedas gitu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ya, pikular. Nah, untuk memilih warna di Canva, nanti akan saya praktekkan saja ya, karena ini cuma untuk kalau misalkan nanti teman-teman di sini lupa gitu ya, caranya gimana, nih sudah saya screenshotkan bagaimana step by step-nya gitu. Untuk mengganti warna ada 2 cara gitu ya di Canva. Pakai picolor sama pakai yang color generate langsung dari Canva-nya. Nah, ini pemilihan font untuk postingan ya, postingan di sosmed kita. Jadi ada 3 ini untuk apa ya? Untuk postingan di sosmed kita sudah cukup ya. 3 jenis ya, 3 jenis. Padahal banyak banget ya untuk font itu, selain sans serif, serif sama script itu ada lagi yang lain gitu. Ada display, ada handwriting gitu ya. Ada banyak banget gitu ya. Tapi kita fokus ke 3 ini karena ini sekarang itu kan banyak desain yang minimalis gitu ya. Nah, minimalis dan juga lebih simple gitu ya sekarang. Nah, sans serif ini ciri-ciri teksnya itu yang dia itu tidak ada lengkungannya ya, di ujung hurufnya tidak ada kakinya. Jadi dia itu cocok digunakan untuk menjelaskan yang detail-detail gitu. Jadi menjelaskan yang panjang ya, kalimat panjang itu cocok pakai font sans serif gitu. Nah, kalau serif ini di ujung hurufnya ciri-cirinya itu ada kakinya, ada lengkungannya ini. Nah, ini namanya serif gitu ya. Biasanya kebanyakan digunakan untuk display-nya. Jadi untuk headline-nya gitu, untuk judulnya. Dan yang terakhir adalah script. Script ini biasanya digunakan untuk kombinasi dengan font sans serif gitu. Itu ya, ini contoh-contoh brand-nya. Nah, ini sudah saya kasih rekomendasi juga ya, nanti bisa dipelajari. Ini untuk judul. Ini untuk subjudul dan isi. Ya, jadi kalau misalkan buat konten, judulnya pakai ini, subjudul dan isinya pakai ini, itu bisa gitu. Kemudian ini font latinnya ya. Kalau nggak salah ini sudah saya cek juga lisensinya font itu kebanyakan free untuk komersil gitu ya. Jadi aman digunakan untuk misalkan kita untuk desain jualan gitu. Nah, itu aman gitu. Tapi bisa dicek lagi ya, dicek lebih lanjut lagi ya. Siapa tahu ini saya salah ngecek atau gimana gitu ya. Nah, bisa dicek di Google Font ya atau di Davon gitu ya, seperti itu. Dia ada banyak rekomendasi dari saya nanti. Nah, di Canva juga kita bisa kalau bingung memilih warna, itu di Canva-nya sudah ada di menu gaya, itu ada pemilihan warna dan font gitu, pasangan font gitu ya. Pasangan warna dan pasangan font ada di menu gaya. Itu enaknya. Nah, setelah itu kita ke folder. Nah, folder ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Nah, ketika kita misalkan mengunggah logo-logo yang mungkin itu akan digunakan setiap hari. Nah, kalau di Canva kan sistemnya kalau kita misalkan hari ini mengunggah gambar ini, besoknya kita mengunggah gambar yang lain, itu kan pasti ketumpuk yang gambar hari ini gitu kan. Nah, makanya kita kalau mau cari enak, cepet gitu ya, kita buat folder di Canva. Itu bisa kok buat folder di sini. Nanti ada ini tambah klik buat folder, kemudian kita masukkan gambar-gambar yang mau kita kelompokkan. Jadi lebih enak gitu kan. Nah, misalkan ini saya logo ini gitu ya, logo SDWS. Nah, ini saya kelompokkan gitu. Biar kalau ketika pakai itu enak. Nah, ini website tambahan ya, penghapus background, mencari ide desain dan pencarian gambar itu sudah saya rangkumkan juga untuk teman-teman. Nah, ini gambar yang formatnya JPG. Nah, itu bisa ke website-website ini. Gambar yang formatnya PNG ya, bisa ke sini. Kalau saya langganan saya itu ke Snipstock ya. Nah, ini kebanyakan gratis dan
free untuk komersil. Nah, kalau PNG3 itu setiap hari cuma 1 kali aja bisa downloadnya. Kalau kita berlangganan premium itu sehari ya bisa sepuasnya ya. Tapi kalau nggak premium yang free itu sehari cuma 1 kali download. Terus ini untuk gambar yang 3D. Ya selain di Canva, meskipun di Canva sudah banyak ya gambar-gambar 3D banyak. Nanti teman-teman bisa cek, sudah saya rangkumkan juga ya di keyword-keyword elemen gitu. Yang ada di link Google Docs ya nanti ya. Nah, ini untuk penghapus background otomatis. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman masih belum berlangganan Canva Pro ya. Nah, itu untuk penghapus background otomatis yang paling recommended ya dari saya itu pakai photo clipping ya. Nah, ini bagus gitu ya. Photo clipping. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, yang kedua remove background ya. Tapi kan remove background agak blur ya. Kalau memang fotonya nggak bagus dari awal, remove background ini agak blur gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai remove background tadi masih blur, nah kita bisa atur untuk resolusinya biar bagus, itu bisa di sini gitu ya, di Waifu 2X Pro gitu ya. Tinggal diklik aja ya ini nanti kalau mau teman-teman pakai gitu, dan tinggal mengikuti alurnya ya. Nah, yang pertama kalau kita mau apa istilahnya, mau mendesain gitu ya, kita harus bisa melatih selera desain kita. Nah, selera desain kita itu sesuai dengan yang kita, hasil desain kita itu sesuai dengan yang kita pilih, sesuai dengan yang selera kita gitu. Kalau selera kita misalkan yang C, ya nanti desain kita itu nggak akan jauh-jauh beda banget dengan yang C gitu. Kalau selera desain kita yang B, ya sama, nggak akan jauh-jauh dari yang B gitu. Kalau yang A dan juga nggak akan jauh-jauh seperti yang A gitu. Jadi tinggal selera desainnya dari teman-teman yang mana dari ketiga ini. Misalkan teman-teman saya kasih opsi ya, dari ketiga ini pilih yang mana gitu, yang menurut teman-teman itu yang bagus gitu ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman tiru dulu gitu. Di ATM gitu ya. Amati tiru modifikasi, kalau sudah bisa ATM tiru modifikasi nanti bisa naik level ya. Adaptasi, teliti, maknai gitu. Nah, kita akan buat apa aja hari ini? Kita akan buat yang pertama tipografi post gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat ya kayak Insta kreatif post itu ya. Nah, ini bisa dibuat di Canva, dan di Canva itu juga bisa mengedit foto ya. Mengedit color grading dari foto meskipun masih sederhana juga gitu. Tidak seperti detail seperti Lightroom ya, kemudian yang pokoknya editing khusus editing foto gitu ya, itu meskipun seperti itu di Canva tetap bisa gitu. Nih ya tipografi post yang pertama. Yang kedua, nah ini rekomendasi font-font yang cocok digunakan untuk tipografi post sudah saya rangkumkan juga gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, ini ya ada banyak untuk tipografi post, itu ada banyak banget rekomendasi saya. Nah, ini saya screenshotkan dari konten-konten saya yang lama gitu ya. Nah, yang membahas font gitu. Nah, ini kalau mau menggunakan background ini tinggal di copy aja ya untuk apa namanya? Ininya, keywordnya. Nanti di copy harus sama persis seperti ini soalnya. Nah, baru nanti bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, juga bisa nanti membuat quotes model Twitter ya. Model Twitter ya seperti ini mudah. Ini bisa pakai bingkai, kemudian ini pakai elemen dots gitu ya. Nah, cuma ini aja gitu. Jadi mudah banget. Kalau mau yang lebih sulit seperti ini. Nah, ini icon-iconnya harus nyari model Twitter ya. Kita harus samakan dengan tampilan UI-nya Twitter gitu. Nah, ini. Nah, saya sudah siapkan template-nya ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau waktunya kurang ya ketika praktek, teman-teman bisa akses template saya dan juga nanti bisa dipisah-pisah sendiri ya. Oh, ini pakai ini pakai ini gitu ya. Itu bisa teman-teman ulik sendiri nanti. Oke. Nah, selanjutnya elemen buat quotes. Nah, ini ya quotes. Nah, ini elemen-elemen sudah saya rangkumkan. Jadi intinya di sini tinggal teman-teman nanti mau praktek atau enggak. Nah, kalau mau praktek ya pasti akan bisa gitu.
ya. Nah, membuat infografis di Canva juga bisa. Ini sekedar tambahan ya, tidak saya praktekkan. Nanti yang saya praktekkan sesuai yang ada di template itu gitu. Template yang sudah di-share gitu ya. Nah, ini kita bisa meniru postingan seperti ini ya. Postingannya good start ya. Nah, ini bisa dibuat di Canva. Ini keyword-keywordnya sudah saya kasih bocoran ya, tinggal nanti dipraktekkan aja gitu. Nah, ini ya. Seperti itu. Ini hanya contoh saja bahwa di Canva itu bisa buat banyak banget gitu. Selama kita itu mau mencoba dan mau mengeksplornya gitu. Nah, ini juga saya bisa menirukan untuk ini ya. Nah, Candi Penataran Blitar Jawa Timur gitu. Nah, ini juga elemen-elemen tambahan, ini bonus untuk teman-teman ya. Meskipun kita tidak mempraktekkan infografis, tapi ini saya kasih bonus ke teman-teman bahwa dengan shape, dengan bentuk yang seperti ini, itu bisa digunakan untuk membuat infografis seperti ini. Nah, nanti teman-teman explore. Nah, ini juga ya jenis-jenis konten, teman-teman. Ini infografis ya. Nah, ini juga bisa dibuat di Canva. Kita tinggal taruh gambar di tengah, tinggal dikasih tulisan-tulisan gitu. Nah, ini selain tipografi, nanti kita akan membuat cover IG Reels ya. Yang dimana memang IG Reels ini sangat-sangat lagi ngetren memang dari apa namanya, yang punya Instagram ya, yang punya Instagram Adam siapa ya itu namanya, saya lupa. Nah, itu memang Instagram fokus ke video ya, sekarang lebih fokus ke video gitu. Tapi juga untuk postingan tetap masih bagus kok ya teman-teman ya, gitu. Jadi teman-teman bisa berkarya sesuai yang teman-teman kuasai gitu. Nah, selanjutnya setelah cover ya, setelah tipografi, kemudian cover IG Reels, kemudian kita bisa praktek nanti ya. Ini yang agak rumit, tapi nanti tidak akan saya praktekkan secara detail seperti ini, enggak. Saya cuma kasih tips dan triknya, bikinnya seperti ini loh di Canva, kemudian sampai ekspornya, sampai memotong gridnya seperti ini, itu gimana. Nah, itu nanti untuk desainnya, untuk di dalamnya, untuk isi-isinya seperti ini, saya serahkan ke teman-teman ya. Itu kan tergantung kreativitas masing-masing. Ini ya, Instagram grid post ya, yang ketiga. Kemudian, nah ini contoh yang pernah saya buat, nih ya, grid post gitu. Nah, ini caranya nanti di sini sudah saya kasih link juga untuk apa namanya, membuat gridnya itu di mana. Nah, bisa di sini atau di sini di Paint Tool ya. Nanti akan saya tunjukkan juga gitu. Selain di yang post cron tadi gitu ya. Kalau itu tadi bentuknya zip. Nah, kalau di Paint Tool itu nanti langsung gambar. Nah, selanjutnya carousel post atau microblog ya, yang 2020 kemarin itu sempat ngetrend, tapi sekarang juga lagi naik lagi kayaknya ya, karena saya memang lagi karena konten-konten yang ada di akun Instagram saya itu kebanyakan carousel post gitu ya, jadi model microblog seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih template-nya juga gitu ya. Nah, untuk website referensi desain bisa teman-teman akses di sini ya nanti ya. Nah, contohnya kayak Pinterest itu ya. Nanti banyak banget di situ. Kalau kita itu kesusahan ide mau buat desain nih, tapi bingung idenya harus gimana. Nah, itu bisa seperti ini gitu. Nah, ini ada banyak ya DeviantArt. Nanti teman-teman bisa langsung klik kotaknya ini ya. Nanti langsung ke websitenya itu. Dribble, Freepik gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu. Nah, ini ya Paint Tool ya. Tadi tambahannya untuk membuat kita membuat potongan untuk carousel dan juga grid post ini bisa digunakan. Nah, untuk ekspornya ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengenali bahwa di Canva itu jenis ekspornya itu ada banyak. Yang pertama ada PNG. Nah, ini kalau untuk kita hanya untuk posting aja di sosial media itu saya sarankan yang PNG ya. Kenapa kok JPG enggak ya? Karena memang yang kecil gitu ya, dia itu filenya kecil gitu. Nah, ini kalau PNG gambar berkualitas tinggi. Sebenarnya di Canva sudah ada keterangannya gitu. Kadang kita nggak membaca detail lagi gitu kan. Makanya masih ada banyak yang tanya juga gitu. Nah, kalau teman-teman mau cetak itu bisa
pilih yang cetak PDF. Jadi dicetak, di print gitu ya, kayak banner, kayak pamflet, kayak brosur itu bisa pilih yang cetak PDF ya, karena memang ini kualitasnya tinggi gitu. Kalau mau diganti-ganti ya warnanya ya bisa diganti-ganti setelah kita desain, bisa diganti-ganti di aplikasi lain, di Canva-nya juga itu bisa pakai format SVG, tapi ini harus akun premium. Kalau bentuknya video, nah nanti otomatis Canva itu pasti akan langsung menyarankan kita ya. Jadi disarankan video. Kalau misalkan kita pakai animasi, nah itu nanti masuknya ke video teman-teman ya. Kalau GIF itu yang ya cuma beberapa detik gitu ya, di GIF itu. Nah itu ya untuk ekspornya. Nah mungkin itu saja untuk teorinya. Kita langsung ke praktek ya teman-teman ya. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan dulu ya, atau gimana ini Mbak Sekar? Oke, Mas. Ada yang sudah bertanya? Ya, sebelum kita praktek, mungkin kita ngejawab pertanyaan dari teman-teman dulu ya, Mas ya. Boleh. Siap. Oke, sebentar nih. Aku share screen dulu buat slide-nya. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum nanya, mau nanya ke Mas Nery, bisa melalui slide yang linknya udah ada di chat box ya. Oke. Oke nih, Mas. Kita udah buka slide-nya. Q&A-nya belum muncul. Belum ada yang tanya berarti Mbak? Atau Udah ada yang ya? nanya sih, Mas. Udah ada yang nanya. Udah ada. Oke, kita tunggu sebentar ya, Mas. Siap. Aman. Sambil teman-teman masih ini bernafas ya setelah menerima materi saya yang super cepat gitu ya. Mohon maaf kalau cepat ya teman-teman. Tapi ini sudah pas lah ya, ketika saya menyampaikan sudah pas. Nanti mungkin teman-teman kalau masih ada yang pengen diulangi, nah itu bisa nanti ada record-nya ya. Ada record-nya, jadi tenang aja. Oke, nih Mas sudah muncul nih Mas. Ini aku bantu baca pertanyaannya ya. Siap. Buat pertanyaan ya, pertama, bagaimana cara melatih selera agar bagus dalam desain? Oke, kalau untuk melatih selera ya, tadi sudah sempat saya sampaikan, kita harus bisa, kalau selera itu kan dari diri kita ya. Nah, bisa dicari aja, teman-teman bisa cari aja yang apa istilahnya, desain yang teman-teman sukai. Nah, desain yang teman-teman sukai, nah dari situ teman-teman tiru gitu. Itu adalah melatih selera kita gitu, selera kita. Dari situ ketika kita sudah bisa menirunya, kita pasti akan menemukan sesuatu, oh ini bisa saya tambahkan ini ya. Kenapa ini nggak gini aja ya? Nah, gitu. Itu akan mengupgrade selera kita. Dan selera itu tergantung yang kita pilih ya. Maksudnya ya kayak kalau selera itu kayak sebenarnya bawaan. Kita sendiri yang menentukan gitu. Semakin selera kita itu tinggi ya tadi ya sempat saya kasih contoh. Nah, kita juga desain kita nggak akan jauh beda seperti itu. Kalau memang misalnya belum kok ini selera saya sudah yang ini tapi desainnya kok belum bisa. Nah, itu berarti kurang praktek gitu. Prakteknya cuma sekali tapi langsung pengennya jadi seperti itu. Nah, itu kan nggak bisa. Desain itu kan ilmu praktek, jadi harus apa istilahnya, harus berproses dulu. Oh ini bikin ini gimana gitu. Nah, seperti itu sih kalau untuk selera sendiri. Karena memang saya background-nya bukan seorang desainer, tapi saya mempelajari ya, pelajarannya teman-teman dari desain komunikasi visual, jadi belajar banget dasar-dasar desain. Jadi makanya tahu gitu ya, sedikit sharing saja gitu, tahu gitu terkait dasar-dasar desain yang diajar secara akademis ya. Jadi seperti itulah intinya. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Mas, apakah kalau menggunakan template untuk keperluan komersial itu legal? Oke, jadi untuk di Canva memang
sangat-sangat legal gitu, sangat-sangat legal. Kenapa kok saya bilang gini? Karena memang Canva pun juga menyediakan salah satu program dan saya pun juga sekarang gabung ya di program ini namanya Canva Creator ya, namanya Canva Creator itu yang membuat template. Kalau teman-teman pernah pakai Canva dan juga di situ ada ini, ada yang namanya template-template dan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman dari kreator dari Indonesia yang buat teman-teman. Dan itu dia dapat uang lah dari situ ya. Dari ketika nanti template-nya itu digunakan kemudian diekspor, nah, dari situlah nanti pundi-pundi dolar itu ada gitu. Jadi legal gitu. Bahkan banyak kok yang jualan template dari Canva gitu. Itu sih jawaban dari saya. Oke, berarti jawabannya legal ya, Mas ya? Legal, aman. Oke, Pokoknya dicek selanjutnya juga nih, ya halo. font-fontnya. Font-font sama gambarnya itu dicek gitu. Kalau di Canva ini yang paling krusial itu font sih. Meskipun di Canva kita bisa menggunakan font itu kan punya orang gitu dan itu ada lisensinya. Itu sih kalau font. Kalau gambar di Canva rata-rata free untuk komersial. Itu sih. Oke, bisa Oke, dilanjut. kita Nah, ke pertanyaan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, apakah kalau kita save PNG yang pixelnya terlalu besar, terus diupload ke Instagram, apakah nanti bisa lebih bagus? ya, jawabannya iya banget gitu ya. Karena memang apa ya, semakin besar resolusi ya semakin jernih postingan gitu. Kalau saya aja pakai PNG, saya pakai satuan, jadi pakai satuan sentimeter gitu. Nanti saya ketika praktek akan saya tunjukkan ya ke teman-teman biar nanti ketika post di sosial media konten kita itu nggak blur ya, nggak apa namanya, nggak burik gitulah intinya. Itu sih. Oke, selanjutnya nih. Halo Kak, aku mau tanya, untuk Canva bisa dicetak maksimal sampai resolusi berapa ya? Aku sering bikin desain tapi malah pecah. Oke. Oke. Nah, untuk maksimal sih kalau Canva sebenarnya ada banyak ya satuannya di situ ada sampai inci. Nah, kalau saya biasanya kalau misalkan cetak banner ya, ukuran 3 kali 1 meter. Nah, itu saya ganti satuannya dulu di Canva, satuannya biasanya kalau mau aman banget itu pakai inci satuannya. Jadi tinggal 3 kali 1 inci gitu aja. Nah, itu sudah nggak pecah gitu, sudah nggak pecah gitu. Nah, mungkin nanti kalau ini waktunya cukup gitu ya, akan aku tunjukkan bagaimana hasil ya desain hasil cetakan banner di Canva gitu dan nanti akan saya tunjukkan desain mentahannya. Itu yang dicetak karena itu yang dicetak. Itu kalau nggak salah dulu 3 kali 1 inci itu nggak pecah. Itu sih. Kalau sering bikin desain tapi malah pecah ya mungkin ini ya dari awalnya mungkin satuannya yang digunakan. Makanya saya kalau di Canva, kalau ketika praktek itu saya sarankan pakai ukuran custom. Ya, jadi pakai ukuran khusus. Kita nggak usah pakai ukuran yang dari template. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa kekurangan dari Canva? Nah, justru kekurangannya banyak. Dia itu harus online. Kalau misalkan kita berada di tempat yang susah sinyal internet, otomatis kita nggak bisa desain di Canva karena memang semua aset-aset elemen, semua aset-aset gambar maupun font juga, pokoknya semua yang ada di dalam Canva itu harus diakses menggunakan internet. Itu menurut saya kelemahannya ya. Kalau kelebihannya ya tentunya banyak banget. Selain efektif ya, intinya kayak membantu banget lah intinya. Gitu. Banyak yang sudah merasakannya. Itu mungkin, Mbak. Oke, selanjutnya nih. Apakah kalau mengupload desain dari Canva harus menulis sumbernya dari Canva? Oke, jawabannya tidak, karena Canva beda dengan FreePic ya. Kalau FreePic kan memang jelas ketika kita menggunakan elemen-elemennya, kita harus menggunakan atribusi dari FreePic-nya www atau pokoknya yang membuat itu siapa. Nah, itu kita harus cantumkan. Kalau di Canva itu enggak gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Mau tanya, kalau ukuran font itu berpengaruh nggak sih untuk seseorang dalam membacanya? Oke, kalau untuk font sih, kalau saya selama desain memang di sini ada rumusnya ya, rumus untuk
font ya, tapi nanti mungkin agak panjang kalau kita bahas itu. Nah, kalau saya sendiri itu pakai ilmu kira-kira ya teman-teman. Nah, sekiranya kita aja itu melihatnya sudah nyaman, kita itu bisa membedakan tiga tingkatan ya dalam desain. Itu ada hierarkinya dalam desain itu ada judul, subjudul, dan isi. Jadi ketiga itu beda ukurannya. Nah, ketika kita bisa membedakan itu, di desain kita sudah bagus kok gitu. Pokoknya kita bisa melihat secara apa ya? Kalau kita baca itu nyaman gitu. Nah, itu sudah menurut saya sudah apa istilahnya sudah cukup gitu daripada kita harus pakai rumus nanti bingung gitu kan. Nah, mungkin pakai ilmu kira-kira itu sudah cocok gitu ya. Atau pakai formasi 321 ya. 3 itu yang paling besar itu judul, yang agak kecil itu yang 2 ya. 3 itu judul, yang 2 itu subjudul, yang 1 itu isi gitu. Itu sih kalau dari saya sendiri. Oke, karena tadi Semoga menjawab gitu ya, teman-teman. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir nih Mas, kita bisa lanjut dulu nih ke prakteknya langsung. Oke. Setelah praktek kita juga ada Q&A lagi ya Mas ya? Ya, benar. Jadi buat teman-teman yang masih mau nanya bisa setelah praktek ini. Ya, benar sekali. Oke, mungkin langsung kita praktek ya teman-teman. Bisa disiapkan Canva-nya. Bisa disiapkan Canva-nya. Ini saya ini karena memang saya akunnya pro. Nah, mungkin saya akan pakai yang free ya biar sama kayak teman-teman. Tapi kalau pakai free nanti teman-teman nggak tahu ya fitur-fitur yang di pro itu apa aja. Karena memang banyak dan lebih cepat banget ketika kita desain. Tapi tetap akan saya gunakan elemen-elemen yang gratis ya. Oke, yang pertama kita ke tipografi post gitu ya. Teman-teman bisa cek rekomendasi atau ide-ide post itu ya bisa di sini. Nah, ini ya tipografi post gitu atau dunia tipografi ini bagus-bagus. Nah, ini untuk mencari ide ininya ya, teman-teman. Ide kontennya. Maksudnya tampilannya dari segi tata letaknya. Ini agak lemot ya. Oke. Nah, intinya bisa cari di sini ya. Ini kayaknya agak lemot, nggak bersahabat wifi saya ya. Kita langsung saja ke Canva-nya. Nah, untuk membuat tipografi post itu biasanya ukurannya rasionya itu 4:5. Kita bisa langsung klik aja ini ya, plus yang pojok kanan bawah atasnya menu itu kita pakai ukuran custom ya, kita klik ini. Kemudian ini bisa kita klik ukuran khusus. Nah, ini bagi yang bisa mengikuti, bagi yang pakai 2 device ya. Yang satunya untuk melihat tutorial saya, yang satunya untuk praktek itu bisa mengikuti ya, teman-teman. Kalau yang mungkin nggak pakai 2 device, bisa disimak aja. Nanti mengikutinya setelah selesai webinar ini gitu. Atau nanti kalau sambil prakteknya bisa melihat lagi rekaman videonya gitu. Kita bisa klik ukuran khusus. Nah, ini di sini yang saya lakukan, saya pixel ini saya klik dulu. Saya ganti sentimeter biasanya kalau untuk postingan ini ya, postingan di sosial media. Kalau mau dicetak ya kalau enggak inci ya sentimeter ini. Tapi kebiasaannya itu inci gitu. Nah, kita klik sentimeter. Kalau sudah aspek rasinya kan tadi kita 4:5. Kita ketik aja di lebarnya ini 4, kita tambahkan 0 ya di belakangnya. 40, tingginya 50. Oke, sudah. Kalau sudah langsung klik buat desain baru. Ya, klik buat desain baru. Nah, nanti ukurannya segini, teman-teman. Nah, kalau di punyanya teman-teman, ini langsung muncul ini ya. Langsung muncul template, kita langsung ditawari template gitu kan. Nah, kita scroll aja ke bawah di garis hitam ini, scroll ke bawah, kita hilangkan. Nah, sebelum mulai desain, biar rapi ya. Nah, biar rapi ini juga tips dasar desain ya sebenarnya. Nah, itu harus ada marginnya teman-teman. Margin otomatis itu ada di Canva. Caranya gimana? Caranya tinggal klik titik 3 atas ini. Sebelahnya mahkota itu ada titik 3 ya. Nah, itu klik aja. Kemudian di sini tampilkan margin. Nah, fungsinya apa sih margin? Untuk membatasi tulisan kita, teks kita. Itu tidak boleh keluar dari batas margin ini.
yang ini ya, yang garis putus-putus ini ya. Nah, tulisan kita itu tidak boleh keluar dari garis putus-putus ini. Tapi untuk gambar itu boleh gitu. Nah, didesain seperti itu. Oke, nah langsung saja untuk tipografi itu simple banget. Kita tinggal pilih background, mainnya itu visual, foto gitu ya, yang paling bagus gitu. Kita bisa klik satu kali di kanvas kita, klik satu kali di sini. Kalau sudah diklik satu kali, kita bisa klik di bawah ini ada ganti, ya, ada ganti. Kita bisa klik ganti. Selanjutnya kita bisa klik foto, ya, klik menu foto. Oke, kita klik menu foto. Kita ketik di sini. Misalkan kita mau backgroundnya apa gitu ya. Street gitu ya, misalkan jalanan. Kita bisa ketik aja street. Nah, kalau di Canva saya sarankan kalau untuk menulis apa namanya? Kata kunci itu kalau mau valid hasilnya, valid ya, sesuai dengan yang kita inginkan itu harus pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Ya. Oke, saya akan pilih yang ini, yang kayak modelnya yang gelap-gelap ini ya. Nah, saya klik ini. Oke, seperti ini kan jadinya. Nah, kita bisa, kalau mau ngatur lagi gambarnya, kita bisa klik 2 kali di kanvas kita. Klik-klik. Nah, kayak gini, kita bisa geser. Misalkan yang ininya di tengah gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Seperti ini. Jadi sebenarnya kalau tipografi itu cuma pemilihan gambar aja. Dan di Canva itu kan banyak banget ya gambar-gambar yang bagus. Kita tinggal explore aja. Kemudian kita tinggal masukkan teks gitu ya. Kita bisa klik plus. Di sini kita klik menu teks. Kita klik menu teks. Kita pilih tambahkan judul. Nah, kita ketik di sini. Jalan gitu ya. Kan biasanya kalau tipografi pos itu identik dengan galau-galau ya. Nah, biasanya dengan quote-quote yang galau. Nah, kita ganti dulu untuk fontnya. Ya, untuk fontnya ini kita bisa ganti dulu di sini. Di font. Nah, ini untuk tutorial ini cocok digunakan untuk teman-teman yang suka apa ya, suka dengan fotografi, kemudian ingin dikasih kayak ada quotes motivasinya atau apa gitu ya. Itu cocok gitu ya dipraktekkan. Kita klik font. Nah, di sini ada banyak, bisa teman-teman pakai font-font rekomendasi yang ada di slide yang saya presentasikan tadi ya, untuk font-fontnya gitu. Nah, saya di sini akan pakai Poppin saja ya, Poppin Extra Bold gitu. Nah, kita klik X kalau sudah jalan. Gini, bisa dikasih titik di sininya kalau mau lebih bagus. Nah, biasanya kan kayak gini ya, postingannya itu. Setelah itu kita bisa duplikat aja, kita klik teksnya ini, kita duplikat. Ya, duplikati jadi 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita mau kasih ini agak kita ke ataskan. Kita hapus saja, kita duplikat ini lagi. Kita bisa kasih efek ini. Nah, ini kita atur di bawahnya dulu ya. Kayak gini, sejajar. Kalau sudah kita bisa klik plus. Kita pakai di sini pakai elemen, menu elemen. Kita klik elemen. Di sini diketik aja gradient. Di atas ini dicari elemen gradient. Gradient T. Nah, ini. Kalau sudah pilih yang ungu ini. Kita klik yang ungu. Nah, ini tapi background-nya harus yang flat ya. Background-nya yang flat itu maksudnya background-nya yang harus yang kalau hitam ya hitam gitu. Kita taruh di atas ini. Ini kan punya saya kan hitam ya atasnya. Jadinya enak kalau dibuat seperti ini. Kita ganti yang warna hitam. Putihnya juga kita ganti warna hitam. Kita tinggal atur posisinya jalan ini. Kita klik yang ini ya, yang kedua, teks kedua. Kita geser di bawah sini ada menu posisi. Nah, ini untuk mengatur layarnya. Kita mundurkan. Nah, jadi kita bisa pilih
untuk kombinasinya mau yang atas atau yang bawah gitu ya. Jadi nanti bisa di model seperti ini. Jadi kayak gini. Ini kalau mau agak samar-samar kita bisa klik aja terus atur opacity atau transparansinya. Nah, seperti ini. Baru dipasang ini. Itu bisa. Atau dibalik gini juga bisa. Ini. Ini untuk apa? Untuk ininya terserah ya. Ini bisa macam-macam, bisa gini juga. Ini modelnya kayak bener-bener ini kayak di jalan gitu. Nah, gini aja ya, punya saya. Terus kita bisa tambahkan di bawah sini quotes-nya. Klik plus, kita ke teks, kita tambahkan subjudul ini ya, subjudul yang agak tipis. Taruh di bawah sini. Ketik aja quotes-nya gimana. Ini contoh aja ya. Jalan pulang tetap menjadi tujuan utama. Nah, misalkan gini, kita kecilkan. Kita bisa atur formatnya. Biasanya kalau untuk quotes itu biasanya miring. Nah, miring kayak gini. Kalau sudah biasanya dikasih nama yang membuat gitu ya. Kita duplikat aja ini teksnya, nama yang membuat, misalkan ini saya ya, nama saya di Heri Supanji gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti font, diklik font aja. Kita bisa ketik di atas ini ya. Di atas ini itu Canva sudah mengelompokkan ya. Ada display, ada curly, ada bold, ada short serif, brush ya, sans serif ya. Nah, kita ketik aja di sini script ya, biar cepat. Karena itu ada banyak banget klasifikasinya. Script gitu ya. Nah, di sini ada banyak font-font Latin gitu. Atau teman-teman bisa langsung ketik nama font yang sudah saya rekomendasikan tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau saya biasanya pakai ini, teman-teman. Halimum. Nah, ini bagus banget ketika digunakan untuk post seperti ini ya. Ini kalau misalkan huruf besarnya saya jelek, bisa diganti huruf kecil aja. Nah, gini malah lebih bagus ya kan. Nah, biasanya kayak gini. Atau kalau mau detail lagi, silahkan cek di sini ya. Nah, di sini kan kayak gini aja biasanya. Dia bermain foto aja. Ini contoh-contohnya. Nah, Instagram post, kreatif post, ditulisi kayak gitu ya. Di atas ini biasanya ditulisi Instagram post. Nah, gini. Kemudian kita bisa pakai formatnya pakai rata kiri. Taruh di sini. Jaraknya tracking leading ya, ini leading. Kalau tracking ini jarak antar huruf. Kalau leading itu jarak antar garis. Nah, ini ya. Jadi ini nanti untuk marginnya itu ketika di-download nggak ikut ya, teman-teman. Kita bisa atur di sini juga. Kreatif post gitu ya. Nah, intinya ini juga sudah saya kasih template-nya ya. Ini buatan saya, ini buat ulang lagi. Nah, seperti ini. Terus bisa ditulis Instagramnya ya juga di sini ditaruh, biasanya ditaruh di tengah-tengah sih kalau Instagramnya.
gimana tulisannya biasanya, created by gitu ya biasanya. Ya cuma gini aja. Biasanya link Instagram gitu ya. Instagram.com. Nah gini ya, simple. Instagram.com. Ini paddingnya Instagram. Garis miring Neri Supandi. Nah, ini sudah jadi kok, sudah bagus nanti. Nah, ini ya. Kita coba hapus, saya hapus marginnya, jadinya seperti ini. Sudah keren ya ini ya, dibuat postingan. Sudah bagus gitu ya. Tinggal pemilihan gambar. Kalau misalkan gambarnya teman-teman masih kurang, warnanya kurang sesuai, tapi ini bagus gambarnya. Nah, itu bisa klik aja gambarnya ya, klik ini ya satu kali. Kemudian teman-teman bisa atur di sini menyesuaikan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu adjustment gitu ya. Kita bisa klik menyesuaikan. Di sini ada kontras ya, ada kontras, ada kecocokan. Ini bisa kita atur-atur, mau agak gelap, mau agak terang gitu ya. Nah, itu bisa diatur-atur di sini. Karena gambar saya kan sudah pas ya, sudah bagus gitu kan. Makanya tidak saya atur-atur gitu. Ini kalau mau diburamkan ya backgroundnya agak diburamkan itu bisa juga gitu ya. Nah, jadi bisa kayak gini backgroundnya diburamkan gitu ya. Jadi menyesuaikan ini kayak color grading yang dasar banget gitu ya. Kalau di Lightroom gitu. Di Canva ada gitu. Ini ada banyak banget. Nah, silakan bisa dibuka. Ini saya kembalikan ke awal aja ya. Karena sudah bagus di awal. Gitu. Oke, kalau sudah langsung di download. Kalau mau dikasih icon di jalannya ini bisa di sini kita bisa ini misalkan di huruf L-nya ya, di huruf L-nya itu kita kasih ini. Kasih ini teman-teman, kita klik plus. Di ini kreativitas kita aja. Kita klik elemen, kita X ya, ini kita X. Terus di sini ada garis dan bentuk. Kita bisa klik lihat semua. Kemudian kita bisa pilih garis yang putus-putus. Nah, kita bisa kecilkan ya garis putus-putusnya. Kita ganti warna hitam. Garis putus-putusnya kita ganti warna hitam ya. Klik warna hitam. Nah, ini kan kayak jalan jadinya. Di ini sekreatif kita aja. Kalau misalkan nggak ada, kok nggak ada mas, misalkan saya nggak ada, ini mau digital, apa istilahnya, kayak merepresentasikan kalau ini benar-benar jalan gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Itu bisa kita klik plus saja ke menu elemen, kita kembali ya di ini. Kita ketik aja di sini jalan gitu. Itu juga bisa gitu. Nah ini seperti ini. Kita pilih yang grafis ya kalau cari di menu elemen. Ini ada banyak banget untuk gambarnya jalan. Pilih yang gratis ya, jangan yang pro. Kalau memang belum berlangganan yang pro. Nah, ini kan bisa digunakan ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau di Canva ini sering-sering explore ya, ya kreatif gitu ya. Intinya bisa apa istilahnya? Bisa menaikkan level kita gitu. Seperti itu. Oke, yang pertama sudah jadi. Kalau sudah tinggal di-download aja, klik arah panah ke atas, klik unduh. Ya. Kemudian langsung di sini langsung dipilihkan ya yang PNG, langsung aja kita klik unduh. Hasilnya jadi nanti. Oke, yang pertama sudah, selanjutnya langsung yang kedua. Ya, teman-teman bisa explore sendiri ya. Yang kedua itu quotes ya. Quotes model Twitter. Ada sih di Canva untuk ininya. Saya coba cek dulu untuk ininya apa hasil ya, hasil desainnya. Nah, hasil desain saya seperti ini. Tadi ya, yang tadi gitu ya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan ya, kita ke beranda,
Kita mulai dari awal lagi, selanjutnya membuat quotes. Nah, untuk quotes teman-teman itu sebenarnya bisa pakai template aja kalau ini ya. Kalau ini bisa pakai template aja karena memang sudah disediakan. Tapi tadi juga saya buatkan ya template-nya yang sama persis dengan desain UI-nya Twitter gitu ya. Kita bisa klik ini di sini di atas ini, beranda di atas, kita ketik aja di sini notifikasi gitu ya. Notifikasi. Nah, ini ada banyak seperti ini. Pilih yang gratis itu bisa digunakan. Nah, kayak gini ya. Twitter gitu ya. Itu juga ada di sini teman-teman. Quotes Twitter. Atau quotes saja juga bisa. Nah, ini ya quotes Twitter. Nah, di sini ada yang sudah menyediakan gitu. Quotes saja juga banyak. Nah, silakan bisa digunakan ya. Ini bisa memanfaatkan template juga boleh gitu ya. Nggak ada salahnya ya template ini. Malah mempercepat. Seperti itu ya untuk quotes. Kalau teman-teman mau desain lagi, mungkin bisa tiru aja template saya. Lihat semua nih. Template saya yang ini ya, yang saya share ke teman-teman. Nah, ini. Nanti teman-teman kalau menggunakan template saya bisa dengan satu-satu aja. Misalkan ini ke kunci ya teman-teman ya, ke kunci itu bisa diklik buka kunci. Ini bisa teman-teman ini ya. Nah, ini kan saya samakan kan dengan UI-nya Twitter gitu. Nanti teman-teman bisa gunakan. Kalau mau seperti contoh yang di slide saya, itu bisa seperti ini teman-teman. Saya ganti ya. Ini saya duplikat halamannya, saya pindahkan sini. Ini ada logo yang saya buat dari garis ya. Kalau teman-teman nanti butuh bisa apa istilahnya kayak dilihat satu-satu gitu. Oh, ini caranya kayak gini gitu. Itu ya. Oke, ini saya ubah biar kayak di presentasi saya tadi. Ini background-nya saya klik dulu. Saya hapus background-nya. Ini juga saya hapus pinggirnya. Pinggirnya saya hapus. Ini kan ada bayangan-bayangan, ini saya hapus juga. Oke, ini sudah kosong ya. Sudah kosong. Saya ganti yang hitam. Untuk klik ya menu elemen, klik aja menu elemen, ketik saja di sini neo more big ya. Nah, di sini ada warna, kita klik grafis dulu, ada warna putih dan ada warna hitam. Kita tinggal pilih saja kalau mau pakai yang hitam ya tinggal klik aja yang hitam, misalkan ini. Nah, ini ya. Kita atur posisinya, layernya. Kita mundurkan ke belakang. Oke. Nah, biar ini kelihatan kayak timbul ya, kita bisa klik background kita ya, background yang paling belakang ini sampai ada warna biru ya di garis tepinya ini halamannya. Kita bisa klik ini. Kemudian kita klik warna. Selanjutnya kita bisa klik ini ya, untuk memilih warna seperti ini ya caranya. Cara yang pertama kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada warna foto. Nah, ini bisa langsung digunakan. Langsung klik aja gini. Oke. Cara yang kedua itu bisa pakai yang plus ini. Kita klik plus. Klik plus ya. Kita bisa pakai ini. Ini namanya untuk pick color ya, pick color. Kita bisa klik ini kayak di Photoshop atau di Corel itu ada pick color-nya. Nah, ini juga ada di Canva. Kita arahkan ke warna hitam ini. Kita klik selesai kalau sudah. Nah, jadinya dia agak timbul gitu kan. Jadinya agak timbul. Seperti itu caranya ya, teman-teman ya. Kita bisa klik X. Kalau di bawah ini mau dikasih timbul juga bisa, kita klik plus saja di menu elemen. Kita bisa pakai yang ini ya. Nah, kalau semisal kan tadi saya carinya di elemen itu pilih yang ini ya, hitam ini. Nah, hitam ini kan. Kemudian saya klik plus lagi, di sini langsung muncul rekomendasi ajaib. Itu bisa klik lihat semua ya. Klik lihat semua. Nah, di sini ada teman-temannya yang lain gitu kan. Aduh.
ada teman-temannya yang lain. Nah, itu bisa digunakan. Nah, saya akan pilih yang ini ya, untuk yang di bawah ini. Untuk apa namanya? Nama-nama ininya. Atur posisi, mundurkan ke belakang. Nah, kalau ini memang nggak bisa ditarik. Ya, kalau ditarik hilang nanti bayangannya. Dia harus seperti ini. Kalau kurang besar ya diperbesar aja. Nah, bisa seperti itu. Bisa pakai tombol-tombol yang lain ya. Ini ada banyak banget ya soalnya ya. Nah, seperti inilah kurang lebih seperti contoh yang sudah saya sampaikan di slide tadi. Ya, untuk quotes gitu. Modelnya kayak gini atau bisa pakai template tadi. Oke, mungkin kita lanjut aja dulu ke membuat yang paling utama ya, membuat cover IG Reels ya. Cover IG Reels dulu. Nanti yang terakhir itu kita yang pusing-pusing ya, grid post, kemudian juga carousel post gitu ya. Oke, ini prakteknya dikit-dikit ya, nggak detail tapi dikit-dikit. Semoga teman-teman bisa mengikuti gitu kan. Nah, untuk IG Reels kita cek dulu di IG Reels itu kan kalau ditampilkan di feed ya, feed kita kayak gini kan tampilannya kotak seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa membuat cover yang nanti ketika ditampilkan di sini itu bisa kelihatan yang kotaknya ini aja. Jadi rapi. Ketika kita buka IG Reels juga tetap rapi gitu. Nah, tetap dia itu ukurannya seperti ini gitu. Nah, caranya tips dari saya ini ya, kita langsung saja praktek. Oke, untuk IG Reels ukuran rasionya itu 9:16 ya, kayak story ya, kayak story biasa. Kita bisa klik plus, kita klik ukuran khusus, kita ganti pixel jadi sentimeter. Kita ketik lebarnya ini 9 ya, tingginya 16. Kalau sudah klik buat desain baru. Oke. Nah, di sini langsung muncul template lagi gitu ya. Kita jangan tergoda dengan template dulu, scroll ke bawah. Nah, ini jangan lupa dikasih seperti tadi, dikasih margin dulu. Klik titik 3, tampilkan margin. Nah, biar rapi ya desain kita tetapkan. Cara yang pertama kita bisa klik plus. Ini cepat banget kalau ini ya, karena cuma cover. Klik plus, kemudian kita ke menu elemen, klik menu elemen. Kita bisa pilih garis bentuk, kita pilih yang persegi ini. Kita klik persegi. Persegi kita atur di pojok dulu ya. Kita pojokkan ke kiri atas ya. Di atas, kemudian kita perbesar sampai ada garis pink yang paling tepi. Nah, sampai dia itu mentok kayak gini. Nah, ada garis pinknya itu. Oke. Kalau sudah mentok seperti ini, kita bisa geser ke bawah pakai menu geser di bawah ini. Geser ke bawah sampai dia itu di senternya, di pas tengah-tengahnya ya. Nah, itu ya. Kalau sudah pas tengah-tengah pasti ada itunya. Nah, kalau sudah ada ping-pingnya berarti itu pas di tengah, jangan kita geser ke atas atau ke bawah lagi gitu ya. Nah, kalau kiri dan kanan kan sudah sesuai ya tadi karena di atas sudah. Kita X di sini. Berarti teman-teman yang harus kita desain nanti yang akan tampilnya di feed kita, kalau misalkan kita upload rilisnya itu ditampilkan di profil sini. Nah, nanti kan tampilannya seperti ini ya. Kalau diklik kan tetap ya. Nah, gitu. Nah, yang harus nanti yang muncul di feed kita ya ini, yang di kotak ini yang harus kita desain gitu. Yang di luar ini boleh terserah teman-teman gitu. Mau disamakan atau enggak gitu seperti itu ya. Jadi di punya saya sudah ada gitu ya. Di template saya itu sudah ada gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita klik plus, kita ke menu elemen, kita ketik di sini 3D apa ya? 3D human gitu ya. Kita klik grafis. Nah, misalkan ini. Nah, ini ya.
Ini harus ada di sini. Untuk gambar boleh keluar dari margin ya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk tulisan itu harus tetap di dalam margin gitu. Taruh sini aja. Oke. Terus kita klik plus, tambahkan teks. Nah, intinya kalau di menu elemen, kalau ada rekomendasi aja, klik lihat semua aja gitu ya. Tuh ada banyak-banyak teman-temannya ya. Caranya seperti itu. Tambahkan teks, tambahkan judul. Nah, kita sunting, kita klik di sini. Apa ya judulnya? Kita kecilkan dulu ukurannya. Oke. Nah, kayak gini kita pilih fontnya. Fontnya yang sans serif ya. Montserrat boleh, Poppins yang tadi juga boleh gitu ya. Nah, kemudian kita atur formatnya, kita atur, kita tebel, kemudian boleh yang kapital semua. Kita bisa klik X kalau sudah, kemudian kita atur jaraknya, kita atur leadingnya, jarak antar baris. Di jarak antar baris itu tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu longgar gitu ya. Terus pas seperti ini. Perbesar size-nya, tapi tetap tidak boleh keluar dari batas margin ya. Segini aja, ini maksimal. Nah, terus di luar sini boleh ditambahkan yang lain ya, gambar yang lain silakan terserah. Atau mau warnanya kuning juga nggak apa-apa ya. Yang penting ini kita buat untuk save-nya gitu ya. Atau yang kuningnya ini boleh juga dihapus ya. Tuh, kita klik kuningnya ini bentuknya. Ya. Ini sudah jadi gitu. Untuk sampel sudah bagus gitu kan. Nah, yang kotak ini sebenarnya untuk bantu aja, bantu kita ketika desain harus di kotak ini maksimal gitu. Nggak boleh keluar dari kotak ini untuk maksimalnya gitu. Biar nanti ketika kalau diposting di feed jadinya seperti ini gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini juga gitu ya. Kalau sudah, ini sudah ya, gini aja ya Reels. Kalau mau dikasih icon Reels juga boleh, kita klik plus saja ke menu elemen, ketik aja di sini. Ketik di menu elemen Reels. Itu ada kok iconnya. Kita pilih yang grafis. Tapi yang gratis ada nggak? Oh, ada ini. Yang gratis ini. Send cover IG Reels. Nah, Reels. E-nya, misalkan E-nya mau dihilangkan gitu. Taruh di tengah sini boleh gitu ya. Oke, sebentar. Kita atur posisinya ya kalau nggak bisa diklik. Nah, bisa kayak gini juga untuk cover ya. Jadi tergantung ini kita ya. Kreativitas kita aja. Oke, itu untuk Reels ya. Langsung saja bisa di-download kalau sudah. Atau bisa disamakan ini untuk tulisannya, teksnya bisa kita ganti warnanya kayak tadi ya warnanya. Cara yang pertama bisa kita pakai color. Arahkan maunya bagusnya warna orange bajunya ini. Tuh, kita ganti juga warna ini. Kita ganti jadi warna hijau kayak celananya. Nah, gitu juga bisa ya. Jadi gitu aja untuk desain covernya. Kalau mau ditambah yang lain juga boleh. Ya, ini hanya contoh saja. Kemudian langsung saja di-download gitu kalau sudah. Oke, itu ya. Terus selanjutnya apalagi nih? Setelah
Setelah, sebentar, saya cek dulu setelah IG Reels. Nah, kita masuk ke Instagram Grid Post. Nah, ini agak lama ya. Grid Post dan Carousel Post. Oke. Nah, Grid Post kita bisa langsung, teman-teman bisa langsung ini ya, pakai template saya aja, atau cara membuat yang pertama seperti ini, teman-teman. Kita bisa klik plus ya. Sama kayak tadi ke awal, ukuran khusus, kemudian pixel diganti sentimeter ya. Di sini kita pakai ukuran 50/50 atau boleh 80/80 ya. 80/80. Kalau sudah kita klik buat desain baru. Nah, kemudian nanti akan exportnya akan saya praktekkan yang sudah jadi aja ya. Ini hanya contoh aja untuk membuat grid post ya, grid post di Canva. Itu kita pakai yang persegi tadi lagi gitu ya, yang kayak digunakan untuk membuat reels gitu ya, cover reels gitu. Kita bisa klik plus saja, klik plus. Di sini kita bisa pilih yang menu elemen, oke, menu elemen. Kemudian kita bisa pilih bentuk yang persegi tadi ya, persegi tadi kita taruh di sini. Kita kecilkan dulu ya. Ini terserah, nggak usah harus lurus pas di tengah, nggak harus. Pokoknya kita buat dulu kotak ini, persegi ini jadi 3 gitu ya. Kita klik ini jadi 3. Kita duplikat ya, kalau sudah duplikat kita atur di bawahnya harus lurus dan juga harus ini ya. Ya kayak gini. Pokoknya ada garis putus-putusnya yang bawah itu. Jadi biar rapet ya, sejajar. Kita duplikat lagi di bawahnya juga kita kasih. Tuh. Oke. Oke, nah kalau sudah gini, ini sudah sejajar rapi gitu ya. Sejajar dan rapi. Nah, kita bisa klik tahan lama. Nah, kita bisa grup ya di Canva, bisa grup. Klik tahan lama dulu sampai di bawah sini muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik pilih beberapa. Kemudian kita bisa pilih-pilih gitu ya. Nah, kalau sudah dipilih yang lainnya, yang mau di grup, baru kita klik gabung. Nah, ini sudah tergrup. Jadi kalau kita mindah-mindahkan nggak satu-satu gitu, langsung ketiganya. Nah, baru kita atur biar rapi, biar di tengah pas, tengah gitu ya. Dan ininya sama, apa namanya? Untuk lebarnya ya dan tingginya sama. Nah, ini pas di tengah-tengah kalau sudah. Nah, pas di tengah-tengah sampai ada garis bantunya ini ya. Kalau sudah kita bisa duplikat, kita geser ke sebelah kiri, kanan ya, kanan dulu. Atau kiri dulu juga nggak apa-apa ya. Terserah. Dan kiri. Oke, seperti ini. Kalau sudah bisa, teman-teman, ini kan nggak kelihatan ya batas kotak-kotaknya yang mana. Nah, yang lainnya bisa teman-teman ganti warna aja, diklik aja ya kotak-kotak ini. Tapi jangan dipisahkan ya. Klik kotak-kotaknya, kita klik warna putih. Ini putih juga, ini putih, ini putih. Nah, ini jadi. Tinggal kita taruh desain kita. Gitu ya. Tinggal kita taruh desain kita. Nah, ini saya buka yang punya saya, yang template saya aja. Klik lihat semua. Nah, ini ya yang saya share ke teman-teman. Nah, untuk ini tinggal kita masukkan frame ya, frame, kemudian ini ya, frame. Nah, saya cara desainnya gimana cara mendesain yang detail seperti ini. Ya saya zoom gini, teman-teman. Jadi memang harus telaten gitu ya, harus sabar ya. Nah, seperti ini. Tuh, ya satu-satu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini misalkan bukan ini kayaknya template-nya sebentar. Nah, ini misalkan kalau teman-teman mau membuat sosial medianya atau memasukkan logonya, itu tinggal enak kok di sini gitu. Misalkan saya klik plus, menu elemen, ketik aja logo ya. Kita masukkan logonya dulu. Logo, kita klik grafis. Nah, di sini ada
logo inilah misalkan. Nah, saya kecilkan dulu, saya atur di tengah-tengahnya ini. Nah, di sini ada garis bantunya, teman-teman. Jadi nggak usah takut, waduh, nanti nggak lurus gitu, atau gimana gitu ya. Kita perbesar aja kalau takut ini kebesaran. Nah, ini pas di tengah-tengah ya ini ya. Kita kecilkan aja. Jadi enak di Canva, udah ada garis bantunya. Kita duplikat, taruh di sini, bisa kita sejajarkan, ada garis yang sejajar gitu kan. Nah, enak banget teman-teman. Kita bisa duplikat lagi langsung ya. Ini langsung sejajar ya teman-teman. Biasanya kalau yang kedua kali itu langsung sejajar. Baru kita atur yang di sini juga. Nih, seperti ini. Nah, seperti itu sudah sejajar dia ya. Nah, kalau memang sejajarnya nggak ada, bisa pakai geser aja. Soalnya kadang kalau pakai jari kita itu nggak ada gitu. Nah, itu nggak muncul ya kadang. Kadang muncul, kadang nggak gitu. Nah, ini kan nggak muncul. Kita bisa pakai geser ini aja biar muncul. Nah, tuh. Kalau udah muncul, jangan digeser-geser lagi ya. Waktu saya kurang dikit nih. Kita buat di post. Nah, ini memang harus telaten. Terus untuk sosmednya, nah itu bisa ini saya pakai yang ini aja ya. Contoh. Pakai yang ini. Taruh di sini. Dan tinggal diduplikat-duplikat, di grup dulu ya ini ya. Kalau mau cari icon-icon yang seperti ini tuh cari di menu elemen, klik plus, klik menu elemen, ketik aja di sini. Kalau Instagram ya Instagram, kalau Facebook ya Facebook dan seterusnya gitu. Pilih yang grafis ya. Kalau dicari di menu elemen itu pilih yang grafis. Grafis. Nah, di sini tinggal pilih aja mana yang mau dipakai gitu. Gitu ya. Terus untuk elemen-elemen yang seperti ini atau frame-frame itu, nah kita bisa masukkan ya di sini, kita bisa klik plus. Di sini di menu elemen kita klik aja, kita hapus dulu ya kalau ada tulisan di sini ada keywordnya, kita X saja. Kemudian di sini ada kita klik dulu di sini, dicari apapun ini, kita klik, terus di bawah sini disarankan ini ya, pilih yang bingkai ya. Bisa pilih yang bingkai ya teman-teman ya. Kita klik bingkai. Nah, di sini ada yang seperti ini, bingkai-bingkai ini. Nah, ini fungsinya untuk membuat yang seperti kayak yang sudah di slide presentasi saya tadi ya. Nah, misalkan ini kita pasang di mana nih? Nanti ketika di crop dia terpotong-potong gini, tapi nanti ketika diposting nyambung gitu ya postingannya itu ada kaitannya dengan yang lain gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa ditata-tata sendiri ya teman-teman ya. Intinya jadinya nanti kayak gini gitu. Nah, untuk elemen-elemen yang lain kayak shape-shape itu kita bisa klik plus saja. Tetap di menu elemen kita kembali dulu ya dari menu bingkai kita kembali dulu. Kita bisa ketik shape. Kita pilih grafis. Teman-teman bisa ketik ya selain shape ini abstrak shape itu juga bagus. Nah, seperti ini ya. Kita bisa atur di sini. Nah, kayak gini ya. Posisinya mundurkan. Ajukan dulu. Nah, dekat lagi. Nah, seperti ini juga boleh gitu ya. Nah, ini main layar. Ini main layar. Terus untuk kayak nah ini kayak yang titik-titik ini itu bukan dari titik-titik ya. Kita bisa klik plus saja.
kita klik menu elemen, kita ketik di sini white, kata kuncinya white. Oh, di sini ada ya yang putus ini, kita pilih grafis dulu lah. Nah, di sini ada banyak, nggak hanya titik-titik, tapi ada plus-plus juga. Yang plus-plus ini, nah ini bisa digunakan juga. Nah, intinya ini harus telaten, harus memang mencari referensi juga ya ketika membuat grid post gitu. Jadi tidak asal membuat. Nah, jadi seperti ini ya. Caranya seperti ini. Oke, saya akan ini nggak akan sampai habis ya karena memang waktunya terbatas gitu. Kita bisa langsung aja dua ini kita unduh ya slide kedua. Kita unduh slide kedua saya. Nah, saya praktekkan bagaimana cara memotongnya gitu. Pakai website ya, nggak usah pakai aplikasi lagi karena kalau kebanyakan aplikasi nanti HP-nya jadi lemot gitu kan. Kita pakai website. Tunggu dulu. Nah, ini sudah tersimpan. Kita bisa lanjut ke Google. Kita bisa ketik di sini Penetool. Tools. Kita bisa pilih yang ini split image ini ya. Split image online Tools. Nah, selanjutnya kita bisa langsung pilih file. Pilih file, kita ke file, kita masukkan yang tadi sudah kita desain. Nah, seperti ini. Kita pilih yang bold grid ya, bold grid. Oke. Nah, quantity of blocks-nya kita bisa kan ini 3x3 ya, 3 bawahnya 3, samping 3, bawah 3 gitu kan. Ya, berarti ini horizontal, vertikal 3, horizontalnya 3. Kalau sudah kita bisa pilih output image-nya mau tetap PNG atau JPG. Nah, kita pilih yang PNG aja ya biar bagus. Kita langsung klik yang hijau di bawah. Split image. Nah, ini sudah ada, tinggal kita download satu-satu. Nah, download satu-satu kayak gini. Download satu-satu. Oke. Oke. Nah, sudah kita klik detail. Nah, jadinya seperti ini. Sudah jadi. Oh, dia hasilnya bagus kok. Nggak pecah-pecah banget. Kita ceknya di sini, di galeri aja lah. Oke. Ya, ini yang masih belum di grid. Terus ini yang di grid. Nah, lumayan ya, nggak terlalu pecah. Kalau memang ini masih menurut teman-teman masih pecah, berarti di awal tadi maksudnya di ukuran khusus tadi bisa dinaikkan ya, Kak. Tadi misalkan 80 kali 80. Itu bisa dinaikkan 90 kali 90 gitu ya. Oh. Itu ya, cara gridnya seperti itu. Oke, ini selesai saya untuk tutorialnya. Selanjutnya yang terakhir carousel ya, carousel. Dikit aja ini. Untuk carousel sebenarnya sama kalau teman-teman mau yang enggak pakai grid, caranya seperti ini, teman-teman. Caranya seperti mana tadi? Oh, bukan. Nah, ini jalan. Nah, caranya seperti ini kalau nggak mau pakai grid ya untuk carousel post, untuk membuat postingan nyambung ya antara slide 1 dan slide 2, caranya seperti ini. Misalkan ini judul ya, judul. Saya ketik aja di sini judulnya. Ini judul. Nah, ini judulnya ya. Judulnya itu membuat carousel post di Canva. Nah, saya pakai formatnya rata kiri. Oke, paddingnya saya kurangkan ini jadi 4 baris. Saya tebalkan. Saya kapitalkan juga. Kalau sudah kita X, kita atur jaraknya lagi ya. Leading. Nah, gini. Untuk formatnya pakai rata tengah lah. Ini aja. Rata kiri atau rata tengah ya? Rata kiri aja. Oke, gini aja lah contoh untuk contoh. Nah, kemudian kita bisa klik plus menu elemen, kita ketik tadi yang 3D human ya, 3D human. 3D human.
Nah, misalkan kita pakai gambar yang ini. Nah, ini mau kita sambungkan antara slide 1 dan slide 2. Nah, kita bisa atur, kita perbesar gambarnya. Kalau sudah sesuai dengan besar yang kita inginkan, kita bisa taruh di bawah sini, kita geser ke sebelah, kita pakai menu geser ya, kita geser ke sebelah kanan, sampai pas di nih, sampai pas di ini ya, tuh, saya perbesar sampai pas di tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya garis putih ini ya. Nah, kita geser sampai pas di tengah-tengahnya. Biasanya kalau pas ada garis pinknya. Tuh ada garis pink. Oh, ya. Di garis pink. Kalau sudah muncul garis pink, jangan digeser-geser kiri kanan. Tapi kalau atas bawah juga boleh gitu ya. Atas bawah ini boleh. Intinya jangan digeser di sebelah, enggak ke atas lah. Biar gambarnya enggak ke bawah banget gitu. Kayak gini ya, segini ya. Kalau sudah muncul garis pink, jangan diganti-ganti lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang di bawah ini. Kalau misalkan halamannya Bapak Ibu, halamannya teman-teman itu tampilannya tidak seperti ini, bisa diklik titik tiga atas ini ya. Kemudian tampilan gambar kecil. Tadi sampai kelepasan nyebut Bapak Ibu ya, karena sering sering isi di UMKM dan juga di sales ya. Sales itu kan Bapak Ibu ya biasanya. Nah, itu jadi kelepasan tadi. Nah, seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik halamannya di bawah ini, kemudian kita duplikat. Jadi ada 2 slide yang sama. Nah, kita ini keliru. Nah, sebelum kita duplikat slide-nya, kita bisa duplikat gambarnya dulu. Kita duplikat. Nah, kita sejajarkan ya. Kita samakan dulu. Nah, kalau sudah sama, kita baru geser ke sebelah kiri. Sama kayak tadi sampai ada garis pink ya. Nah, ini memang agak lama kalau untuk membuat postingan nyambung. Tapi kalau teman-teman nggak mau susah kayak gini, sudah saya sediakan ya template ukuran itu ya, 7560 piksel kali 1350 piksel. Nah, itu tinggal dibuat aja desainnya, nanti bisa pakai yang nanti akan saya tunjukkan habis ini. Saya tunjukkan cara yang pertama. Nah, ini kalau sudah muncul pink, tidak usah kita geser lagi. Nah, ini sudah muncul pink ya, kalau sudah kita bisa X. Selanjutnya baru kita duplikat halamannya. Duplikat. Nah, kita kembali ke slide 2, kita hapus gambar yang paling depan. Kita ke slide berikutnya, kita hapus gambar yang belakang. Nah, nanti ini ketika di-download akan nyambung. Nah, ini slide keduanya saya ganti gitu. Kalau ini ya, kalau gambarnya di sebelah kanan, teks kita itu harus pakai rata kiri. Kalau di gambarnya itu di sebelah kiri, teks kita harus pakai rata kanan. Nah, kita atur fontnya pakai rata kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya download ya, biar contoh untuk teman-teman. 2 dan 3. Selesai unduh. Nah, ini sudah terunduh. Saya coba ini ya post ya di akun IG saya. Mohon maaf kalau nanti hitam ya ketika waktu postnya. Tapi tunggu aja, nanti kalau sudah terposting akan saya tunjukkan kok. Nah, ini pasti hitam sekarang tampilan layar saya. Ya kan? Oke, sebentar. Saya posting dulu biar teman-teman bisa melihat. Tuh ya teman-teman, ini kalau saya geser postingannya nyambung. Oke. Gitu ya. Saya hapus, nanti dikiranya saya posting konten gitu ya. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa langsung pakai template saya tadi, nanti bisa ke grid post. Mana ya? Nah ini kan sudah saya ya teman-teman ya, saya kasih garis itu. Tapi kalau ketika desain teman-teman jangan nganu garis ini ya, jangan ini garisnya itu yang ini garis yang ini hanya batasan. Kita harus kasih space ya, kasih space.
Ini itu garis untuk potongnya ya, motongnya. Jadi ketika desain kita itu harus kasih space, misalnya kita duplikat aja garisnya. Kita kasih space gini lah garisnya. Kasih space gini ya. Jadi yang di garis ini kita untuk batas kita desain gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa buat sendiri. Jadi nanti hasilnya seperti ini, memanjang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini bisa di-download. Slide kedua, halaman 2, kita klik selesai, unduh. Nah, baru setelah itu kita ke pen tool tadi. Terus dipotong-potong lagi gitu. Kalau ini pilih yang horizontal aja ya, bukan yang board grid lagi. Kalau board grid nanti hasilnya kayak grid lagi gitu. Oke, ini sudah terdownload punya saya. Kita ke pen tool. Kita bisa kita ulangi lagi. Pilih file, kita klik file, kita pilih yang tadi, yang memanjang ya. Kita pilih yang horizontal, kemudian quantity of blocks-nya kita ketik aja di sini 7 ya. Itu kan 7 slide ya, 7 slide. Kemudian kita pilih yang PNG, kita klik split image. Kita bisa langsung download. Kenapa ini? Oke. Oke, kalau sudah kita klik buka. Nah, jadinya kayak gini. Oke, kita lihat di galeri aja ya biar lebih jelas. Ini jadinya kayak gini. Oh, tadi ke download 1 Mas ya, teman-teman. Tadi ada pop up apa tadi ya? Yang terdownload. Kok cuma 1 ya terdownload? Ini agak ada error ya. Tadi saya salah ngeklik apa tadi. Ya intinya kayak gitu ya. Horizontal jadinya kayak gini nanti. Terpotong. Ini tetap bagus loh teman-teman, enggak ini kok. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial dari saya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Sekar ya. Itu ya teman-teman untuk tutorialnya. Mungkin nanti bisa ditonton ulang ya kalau misalkan ini kecepatan. Tapi saya rasa enggak kok, bisa mengikuti teman-teman. Oke, thank you Mas Neri. Tadi kita udah dikasih tutorialnya nih, praktek gimana cara make Canva. Nah, karena tadi prakteknya udah selesai, sekarang kita masuk ke Q&A session lagi nih, Mas. Aku akan bantu baca pertanyaannya ya. Nih, pertanyaan pertama, maksimal dalam satu desain boleh ada berapa jenis font ya? Oke, maksimal dalam satu desain boleh ada beberapa jenis font ya, maksimalnya 3, 2 sempurna. Jadi kalau dalam makanan kan 4 sehat 5 sempurna ya, teman-teman ya. Kalau didesain untuk pemilihan warna dan font itu 3 maksimal, 2 sempurna gitu. Itu jawabannya. Jawabannya pakai apa ya? Pakai kalimat itu ya. Sehari-hari, moto sehari-hari. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita menggunakan Canva berbayar untuk 1 bulan dan tidak diperpanjang, apakah desain sebelumnya yang menggunakan gambar berbayar si Canva hilang? Jawabannya kalau misalkan kita pakai akun pribadi, dia tidak akan hilang, tapi dia hanya apa namanya? Kayak ya kita nggak bisa mengakses karena akun pro kita itu habis gitu. Paham nggak kira-kira teman-teman? Jadi kalau misalkan langganan pro kita itu habis, nah kita tidak bisa mengakses desain-desain yang itu karena memang beda ya. Nanti kita masuknya beda. Ini akun pro atau free itu beda gitu. Itu sih. Kalau kita personal ya, kalau kita ikut orang biasanya ya hilang, desain kita hilang mulai dari nol kalau nggak kita pindah-pindahkan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau membuat logo dengan menggunakan Canva untuk usaha kita sebagai syarat salah satu dalam legalitas usaha, bolehkah, Mas? Ya, mungkin kalau di Canva ya, Canva itu memang basicnya mungkin masih kurang ya untuk membuat logo. Saya sarankan kalau misalkan mau buat logonya profesional itu lebih baik ke
yang mungkin ya fokus untuk desain logo. Mungkin softwarenya yang digunakan itu memang support ya untuk logo gitu. Kalau memang di Canva ini logonya ya hanya logo yang sederhana gitu, yang seperti saya saya tampilkan tadi gitu. Logo-logonya memang sederhana banget gitu. Hanya pakai shape, hanya pakai garis, hanya pakai elemen yang garis dan apa ya namanya? Pokoknya yang sederhana banget lah intinya teman-teman. Nggak bisa detail, nggak bisa bagus banget ya seperti desain-desain logo pada umumnya. Karena memang Canva masih belum ada fitur-fitur yang kayak trim, kayak apa Bezier tools gitu ya, belum ada. Dan juga blend juga belum ada. Jadi belum ada banyak gitu ya di Canva. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Kaneri, kalau kita sedang desain terus nggak sengaja ke close, apakah akan di save otomatis? Aku tadi sambil praktek sempat ada yang ke close dan nggak tahu cari lokasinya. Mohon petunjuknya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Ini harus, ini nggak bisa ya saya setting. Mungkin ini aja, bisa dibuka aja Canva-nya. Nah nanti sebenarnya kalau sinyalnya stabil itu tersimpan otomatis. Nah itu bisa dicek aja di dashboard-nya atau di proyek Anda ya. Biasanya ada tulisnya proyek Anda. Nah di situ ada nanti. Sudah tersave kok ketika kita desain. Pokoknya sinyal kita itu stabil ya. Itu sudah tersimpan otomatis. Ada auto save-nya ya di Canva. Jadi nggak usah takut ketika kita misalkan kepencet keluar gitu, udah desain-desain bagus dan keluar. Nah, itu bisa kok, masih bisa dilanjutkan dan tersimpan secara otomatis selama internet kita itu catatannya ya, selama internet kita itu stabil. Itu jawabannya. Berarti ada di dashboard atau enggak Nah, ada dashboard. di proyek Anda ya? Nah, itu sudah ketemu yang tanya ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Kalau membuat logo menggunakan Canva, ini udah tadi ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengkombinasikan warna yang bagus dalam desain? Oke, kalau warna ya, warna itu sebenarnya main kontras saja gitu, gelap terang gitulah intinya. Kayak suratnya Kartini lah, kayak motonya Kartini ya, habis gelap terbilah terang gitu kan. Di main gelap terang aja gitu. Di misalkan background kita itu gelap, nah untuk font kita itu harus yang terang gitu pilihnya. Jadi biar kebaca fontnya. Intinya kayak gitu aja. Kalau mau lebih banyak pilih kombinasi font. Nah, itu bisa buka saja Color Adobe. Mungkin saya ini ya, atau Picular tadi ya, di Picular atau Color Adobe. Color Adobe. Nah, ini ya, saya kopikan linknya, nanti bisa dipelajari di situ pakai skema warna ya. Dan skema warna juga bisa dipelajari, silakan di googling aja nanti. Sebentar, saya kopikan. Nah, ini ada color wheel-nya ya, jadi nanti bisa diputar-putar gitu. Untuk roda warnanya itu bisa diputar-putar, kita mau pilih warna yang sesuai dengan kebutuhan kita atau yang mana gitu ya. Nah, ini masih loading. Benar ini atau enggak ya? Jadi sudah saya. Atau bisa di ini aja Mas, diketik aja namanya apa tadi Color Adobe ya? Nah, ini sudah Mbak, saya Oh, udah share ya. ya. Oke. Oke, saya share sebentar. Saya share di kolom chat teman-teman ya, silahkan di copy. Itu ya, ini direct message ya. Everyone. Oke, itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu nanti. Oke, lanjut, Mbak. Oke, kita udah di pertanyaan terakhir nih, Mas. Apakah aplikasi Canva bisa dipergunakan di semua smartphone? Kalau di PC bisa nggak ya? Ya, jawabannya bisa. Kalau di semua smartphone jawabannya enggak. Kalau di PC semuanya bisa. Tapi kalau di smartphone ada yang maksudnya ya bisa, tapi dia itu enggak maksimal. Karena apa? Karena memang dari RAM-nya itu kurang. Minimal itu 3 ya RAM-nya. Kalau Canva ya. Kalau 2 itu sudah lemot banget karena memang agak besar ya aplikasi ini. Kalau dalam skala yang di HP kita itu agak besar. Makanya teman-teman saya sarankan untuk
minimal RAM itu 3 GB kalau di HP untuk Canva ya. Tuh. Tapi kalau di PC atau di laptop kita ya terserah, karena memang basisnya kita nggak harus download aplikasi, tapi bisa pakai website aja, pakai Google gitu bukanya. Nah, saran saya juga kalau teman-teman mungkin yang RAM-nya masih 2 atau yang 3 itu kok sudah lemot, kok ngerasa lemot, nah itu bisa pakai web aja, pakai Google Chrome atau pakai web browser yang bawaan HP-nya. Itu juga bisa mengakses Canva. Pokoknya kita login-nya itu pakai email, ID, dan password yang kita daftarkan gitu ya. Email yang kita daftarkan ke Canva. Itu sih jawabannya. Oke, Mas Neri. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Mas. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, aku dengar-dengar Mas Neri punya voucher diskon nih, Mas. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain biar bisa pada makan. Oh ya, ini ya teman-teman. Ya mungkin sebelum voucher diskon nanti kalau teman-teman pengen belajar Canva lebih lanjut dan detail dengan saya, nanti tunggu aja ya launchingnya kelas saya di Pixel Ninja ini. Ditungguin aja lah, pantengin aja akunnya Pixel Ninja. Kalau ada yang belum follow ya silakan follow gitu ya. Dan juga ini saya mau informasikan ke teman-teman, di sini ada voucher diskon ya untuk pembelian ini ya, semua kelas ya ini ya, semua kelas course online ya di Pixel Ninja itu diskon berapa persen, Mbak? 85% ya, 85% dengan memasukkan kode NERRY, NERRY double R ya teman-teman ya, NERRY 85. Nah ini hanya terbatas 50 kupon loh ya. Nah ini kalau dilihat di sini kan pesertanya cuma berapa ini? 22. Nah itu bisa loh kalau mau klaim vouchernya ya dari mulai sekarang gitu. Oke, itu saja mungkin ya informasinya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Itu sih. Itu Mbak mungkin. Oke, thank you Mas Neri ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa dipakai nih voucher discount-nya karena ini terbatas, hanya ada 50 kupon dan hanya 48 jam ke depan. Nah, teman-teman juga bisa share ke teman-temannya buat pakai voucher diskon ini karena bisa dipakai di semua kelas online. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana cara daftarnya, gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke website Pixel Ninja di www.pixelninja.id. Nah, di sana teman-teman bisa ngelihat lagi ada kelas apa aja dan bisa langsung daftar. Nah, nggak cuma itu aja, teman-teman juga punya kesempatan untuk ikut di webinar kita yang selanjutnya dan bisa ngedapetin voucher untuk alumni webinar dengan hanya bayar 15.000. Kalian udah bisa ikut kelas di tanggal 27 Mei bersama Kak Ananda Nadia, dan kita akan membahas bidang UX Research nih. Caranya masih sama, kalian tinggal masukin aja kode kupon kita di webinar 15, WEBINAR 15. Kalau tadi yang berbayar, kita juga ada webinar yang free di tanggal 13 Mei 2022. Ini kita akan membicarakan profesi UX Writer bersama Mas Faris Fatahila. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk dicatat dan di-screenshot dan langsung daftar aja di webinar-webinar kita. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan e-certificate seperti biasa, kalian harus mengisi feedback terlebih dahulu. Nah, isinya di mana? Kita udah kirim linknya yang udah ada di chat box. Jadi kalian tinggal klik linknya aja dan langsung isi. Oke, karena waktunya sekarang sudah mau jam 10 malam nih. Berarti webinar hari ini harus aku tutup. Nah, aku mau terima kasih lagi ke Mas Neri. Tadi kita udah sharing tentang teori-teorinya, terus udah praktek juga, dan udah ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Dan gak lupa juga aku mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Jadi, aku Sekar izin pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo, perkenalkan, Inilah kunci.